Dilanjutkan untuk yang kedua ya. Yang mana? Yang kedua. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Anik Sumardi. Pertanyaannya, saya pernah baca buku Ustadz bahwa katanya kalau yang berlabel syariah itu tandanya tidak syariah, karena contohnya nggak ada Islam syariah, salat syariah, puasa syariah. Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau yang berlabel syariah itu tandanya tidak syariah. Ini orang-orang yang meruntuhkan semangat ekonomi syariah. Orang-orang seperti ini masuk kategori alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu bukunya jangan dibaca, jangan dihiraukan. Ikuti As-Sawadul A'zam, ulama kita dari Dewan Syariah Nasional. Macam-macam cara untuk meruntuhkan semangat, dan mereka tidak memberikan alternatif, nggak memberikan solusi. Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kalimat aja berbolak-balik, berbelit-belit. Kalau nggak syariah, syariah. Oleh sebab itu maka yakinkan diri, hijrah ke bank syariah, kemudian jangan lagi kembali ke konvensional. Adapun yang tidak syariahnya bank syariah, menunjukkan syariah berarti nggak syariah, itu nggak usah diikuti. Kuatkan, tanya ke ustadz yang betul mengerti, kemudian yang paham dan ada semangat jihadnya, jihad dalam ekonomi syariah. Yang jelas untuk bertanya cari memang sumber yang benar-benar berilmu saja. Jangan tanya ke Google juga yang jelas. Jangan cari ke Google. Google tuh nggak bisa membedakan mana halal mana haram. Google tuh apa yang antum cari ada di situ. Prostitusi online aja dilayani Google. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Assalamualaikum, afwan Pak Ustadz. Di bank syariah ada tabungan yang memberikan bagi hasil nasabahnya, dan tabungan ini ada biaya administrasinya. Tetapi ada juga yang betul-betul tidak memberikan bagi hasil, jadi murni nasabah hanya menitipkan uangnya dan tabungan ini tanpa biaya administrasi. Mana yang lebih baik di antara kedua pilihan ini yang betul-betul sesuai dengan syariah Islam? Apakah tabungan dengan bagi hasil itu dibenarkan? Syukran. Iya, ini pertanyaannya mirip yang tadi, beda wadiah, penitipan, meletakkan uang karena khawatir kalau di rumah dicuri maling, maka letakkan. Atau dia mau uang ini diinvestasikan, namanya mudharabah. Ya terserah. Kalau mau untung, mau ada usaha di situ, masuk ke mudharabah. Tapi kalau hanya untuk safety, aman, ya wadiah. Nah, terserah. Saya maunya wadiah aja. Ya udah, letak, simpan. Saya maunya mudharabah bagi hasil supaya tiap malam. Kalau mudharabah itu doanya lebih khusyuk. Ya Allah, mudah-mudahan usaha-usaha saudara-saudaraku ini berhasil semua. Nanti kalau ada orang kelihatannya doanya panjang, itu pasti akadnya mudharabah. Tapi kalau wadiah, slow aja. Mau kau untung, mau rugi, matilah kau situ, kata dia. Ya, itu wadiah, karena nggak ada hubungan sama dia. Uang dia nggak dipakai. Ya, tapi kalau dia mau dipakai, dan sebetulnya yang dalam dua-duanya sesuai syariat Islam. Bukan berarti wadiah ini nggak syar'i, mudharabah ini syar'i, tidak begitu. Dua-duanya syar'i, sesuai syariat Islam. Wallahu a'lam. Bagi sedikit sudah dijawab. Ini masih ada keraguan berarti, ada kemungkinan ya. Dia belum, masih samar-samar dia. Dari pertanyaan ini beberapa ini masih samar-samar. Tadi pertanyaan pertama samar-samar antara bank bunga konvensional dengan hasil mudharabah. Kemudian ini juga masih samar-samar, abu-abu antara wadiah dengan mudharabah, meletakkan, menitipkan, menyimpankan uang atau investasi. Jelas kalau itu. Dan mereka nanya kan karena nggak jelas. Kalau jelas ngapain dia nanya? Benar Ustaz, masih ditanya nggak jelas. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Kemas Azhar. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana ya caranya mengambil keuntungan secara syariah dan sesuai tuntunan agama. Karena saya mu'alaf, saya belum paham betul tentang bagaimana batas boleh mengambil keuntungan dalam berdagang. Yang saya pernah baca, dulu cara Rasul berdagang, beliau menyebutkan modalnya, terserah yang mau beli bayar berapa pada Rasul. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran.
Cara yang dibuat Rasul zaman dulu, kalau kita terapkan sekarang, orang ketawa ngejek kita. Dulu waktu saya masih kecil ya, waktu itu supermarket belum sebesar sekarang. Zaman dulu kalau orang jual buah itu, buah yang jelek dibuat di dalam, buah yang bagus duku misalnya. Duku dibuat yang cantik-cantik, apalagi jualnya dalam akuarium. Pinggir. Itu pas nyendoknya nanti baru yang busuk. Jadi orang ketika beli, dia beli sekali, wal awalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Habis itu dia taubat, saya beli di sini. Tapi kemudian kita lihat sekarang pasar buah tidak begitu. Ini buah yang bagus. Ini buah yang kurang bagus. Ini buah yang enggak bagus. Harganya, jadi masyarakat milih. Itulah cara Nabi itu. Jadi zaman Nabi itu bukan ditutupi yang jelek dengan yang bagus, enggak. Nabi jelaskan, ini bagus harganya sekian. Ini kurang bagus harganya sekian. Ini enggak bagus harganya sekian. Zaman dulu 20 tahun yang lalu, kalau kita ajarkan gitu, orang ketawa, ya enggak laku lah kata dia. Zaman sekarang justru yang begitu yang laku kan. Nah, tapi yang cara Nabi ini enggak dilaksanakan, yang belum dilaksanakan orang sekarang adalah ini barang sekian, modalnya sekian, saya ambil untung sekian. Andai ini dibuat, saya yakin dan percaya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nanti sebelum hari kiamat pasti akan muncul bisnis model begini. Karena orang berani bayar berapapun karena dia trust, dia percaya. Tapi begitu dia ditipu, sekali dia ditipu, sampai hari kiamat dia nggak mau lagi. Nah, Bapak baru masuk Islam. Catatan amal Bapak tentang dosa 0. Mudah-mudahan Bapak, mumpung Bapak belum banyak dosa, doakan juga BNI Syariah supaya berkembang pesat. Nah, saya mau jelaskan bahwa menyebutkan berapa modal, berapa keuntungan itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jadi kalau Bapak jualan, Bapak dagang, Bapak cukup sebutkan harga saja, nggak usah tipu-tipu. Tanpa harus menyebutkan ini celana, kainnya saya impor dari upah jahitnya sekian, saya ambil untung sekian, kamu mau nggak mesti begitu. Jadi Bapak, saya paham Bapak kan baca sejarah Nabi, lalu apakah mesti begini? Enggak. Jadi Bapak jual, innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridho. Penjualnya setuju, pembelinya setuju, nggak ada unsur tipu, dia jual, sah. Nah, itu. Tapi seandainya dibuat seperti yang dilakukan Nabi, itu luar biasa. Ini kainnya terbuat dari ini, campuran sutranya sekian persen untuk perempuan, modal jahitnya sekian, kami ambil keuntungan sekian. Saya yakin dan percaya sebelum hari kiamat akan ada bisnis model begitu dan pasti akan digemari orang. Kenapa? Transparan. Sekarang kan zamannya transparansi. Demikian. Kita lanjutkan kembali. Oke, ini dari Bapak Arya Najim. Assalamualaikum Ustadz, saya Rosdiana mau bertanya bagaimana menurut pandangan hukum Islam tentang program cicil emas di Bank Syariah. Karena saya pernah membaca sebuah artikel Islam bahwa membeli emas dengan mencicil atau kredit itu haram. Mohon penjelasannya. Syukran Ustadz. Tidak boleh jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu disebut kalau berlebih riba. Nah, kenapa emas dengan emas di situ disebut riba? Karena waktu zaman Nabi itu emas itu adalah alat tukar. Nggak ada uang kertas. Zaman Nabi emas itu alat tukar namanya dinar. Sedangkan perak itu alat tukar namanya dirham. Maka kalau dia jual emas dengan waktu tertentu berarti riba, bertambah dengan waktu tertentu. Kenapa sekarang kita sampai di Makkah boleh jual rupiah beli rial? Karena ya dan biadin, langsung ini rupiah saya beli rial. Kan tidak ada waktu di situ dan tidak ada penambahan. Maka selama dia cash, boleh beli dolar cash, maka tidak riba. Yang jadi pertanyaan di situ adalah cicil emas. Saya tidak memaksa Anda untuk ikut
Saya hanya menjelaskan di mana letak haramnya. Yang mengatakan cicil emas itu haram karena dia meyakini emas itu sebagai alat tukar. Duit alat tukar, emas alat tukar. Kalau beli emas pakai duit, alat tukar dengan alat tukar, sama seperti beli rial pakai rupiah tapi cash. Nggak apa-apa, tapi begitu cicil, di situ letak ribanya. Menurut Kiai Anu, Ustaz Anu, nggak boleh cicil emas. Kenapa? Karena dipahaminya emas itu sebagai alat tukar. Tapi menurut Ustaz ini boleh. Kenapa menurut Ustaz ini boleh? Karena emas di situ tidak dipahaminya sebagai alat tukar, tapi emas sebagai barang, produk, komoditi, bukan alat tukar. Nah, sekarang masih adakah orang memakai emas sebagai alat tukar? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi bagi mereka yang mengatakan boleh aja beli emas dengan uang cicil karena sama seperti dia beli mobil cicil, beli rice cooker cicil. Sekarang orang kan semua dicicil, rumah cicil, motor cicil. Yang cash itu cuma istrinya aja. Bayar dan untuk emas tunai. Jelas ya? Yang mengatakan cicil emas itu haram karena dia meyakini emas itu sebagai alat tukar. Yang mengatakan cicil emas tidak haram, halal, boleh, karena dia pahami emas itu sekarang bukan alat tukar tapi sebagai barang. Allah Allah.